Ini sangat serius. Ini sangat serius. Harus kemudian mendapat. Saya masih bersama dengan Ridwan Habib, pakar terorisme dan intelijen. Mas Ridwan, Ya, tadi kita sempat terpotong, terhenti soal menyatukan puzzle begitu ya, ketika ada informasi soal sidik jari, kemudian juga informasi soal pelaku begitu ya. Bagaimana kemudian menyatukan puzzle-puzzle ini dari penyidik? Ya, ini tentu saja kan sedang berjalan ya prosesnya. Cuma memang kita tidak bisa menganggap bahwa ini sesuatu yang sederhana gitu, atau wah ini cuma insiden biasa gitu. Saya kira ini insiden yang luar biasa. Dan menurut saya ini satu hal yang harus direspon secara sangat serius oleh pemerintah. Karena pertama sudah ada korban terluka, hampir 54 orang terluka, dan terjadi di kompleks sekolah di mana siswa itu wajib mendapatkan 100% jaminan keamanan, baik keamanan dalam mereka belajar maupun beraktivitas. Dan yang ketiga tentu saja ini terjadi pada saat situasi Indonesia sudah dalam konteks relatif tidak terjadi banyak aksi teror. Ya? Aksi teror terakhir itu di Astana Anyar. Kami mendapatkan data terakhir itu di Astana Anyar Desember 2022. Jadi ini satu hal yang saya kira cukup serius dan harus menjadi perhatian khusus, terutama tadi motif pelakunya seperti apa gitu. Kalaupun memang itu tadi adalah senjata airsoft ya, senjata mainan, tetapi di dalam senjata itu, di fotonya itu kan dia tuliskan berbagai macam kata-kata ya. Tadi saya sebutkan di situ ada Brenton Tarrant, itu pelaku serangan di Christchurch, Selandia Baru 2019. Lalu ada tulisan For Agartha. For Agartha itu ada satu statement dari kelompok konspiratif neo-Nazi. Biasanya mereka bilang For Agartha gitu. Lalu kemudian ada Alexander Bissonnette. Alexander Bissonnette ini adalah pelaku penembakan masjid di Quebec di Kanada tahun 2017. Kemudian ada Luca Traini, ini juga pelaku penyerangan bermotif rasis di Italia. Jadi saya kira ini bukan hal yang sederhana. Ledakan ini jangan kemudian di-tone down seolah-olah ini hanya septic tank yang meledak atau sound system yang meledak. Ini sangat serius. Ini sangat serius. Harus kemudian mendapatkan perhatian khusus. Dan segera dari hal ini kita pertama tentu saja prioritasnya adalah penyelamatan korban, itu kita setuju. Tetapi yang kedua, masyarakat juga menunggu penjelasan secara cepat dari pihak resmi, dari pihak aparat resmi, supaya kemudian tidak terjadi simpang siur data, ya, tidak terjadi simpang siur data di lapangan. Ini di WhatsApp grup beredar banyak sekali informasi yang sangat simpang siur. Ada yang bilang ini pelakunya korban bully dan seterusnya. Ini bahaya. Kalau kemudian nanti tidak segera dijelaskan. Dan saya kira pemerintah punya aparat, punya tim, punya sistem untuk segera melakukan penjelasan yang sangat-sangat terbuka kepada masyarakat. Oke, insiden ledakan di SMA Negeri 72 ini perlu perhatian serius. Ini adalah sebuah ancaman. Kita berikan waktu nanti untuk penyidik bisa mengungkap siapa pelaku di balik ledakan ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Ridwan Habib, pakar terorisme dan intelijen, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu, Mas.